Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, anak-anakku, tahukah kalian pada video pembelajaran kali ini apa yang akan kita pelajari bersama? Baiklah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama mengenai pelaksanaan sujud tilawah. Anak-anakku, pernahkah kamu melihat orang yang bersujud setelah membaca ayat tertentu? Nah, orang itu telah membaca ayat sajadah kemudian melakukan sujud tilawah. Pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar mengenai sujud tilawah. Yang pertama yaitu tentang pengertian sujud tilawah. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua yaitu dasar hukum sujud tilawah. Yang ketiga sebab-sebab sujud tilawah. Yang keempat yaitu syarat dan rukun sujud tilawah. Dan yang kelima tata cara sujud tilawah dan hikmah sujud tilawah. Yang pertama yaitu pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah secara bahasa artinya sujud bacaan. Secara istilah artinya sujud yang dilaksanakan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Sujud tilawah dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar sholat. Contoh ayat sajadah yang juga menegaskan perintah bersujud saat kita mendengar atau membaca ayat sajadah yaitu Quran surat Al-Insyiqaq surat ke-84 ayat 21 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Ayat tersebut menjelaskan perintah untuk bersujud. Dalam ayat setelahnya dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak mau bersujud termasuk golongan orang-orang kafir. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua yaitu dasar hukum sujud tilawah. Bisa kalian lihat pada slide berikut ini hadis riwayat Tirmidzi tentang pelaksanaan sujud tilawah yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran kemudian menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 206. Kemudian surat Ar-Ra'd ayat 15, surat An-Nahl ayat 49, Quran surat Al-Isra ayat 109, Quran surat Al-Hajj ayat 18. Kemudian Quran surat Maryam ayat 58, Quran surat Al-Hajj ayat 77, Quran surat Al-Furqan ayat 60, Quran surat An-Naml ayat 25, Quran surat Al-Sajdah ayat 15, Quran surat Shad ayat 24, Quran surat Fussilat ayat 38, Quran surat An-Najm ayat 62, Quran surat Al-Insyiqaq ayat 21 dan surat Al-Alaq ayat 19. 4. Syarat dan rukun sujud tilawah. Di dalam melaksanakan sujud tilawah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis. Yang kedua menghadap kiblat dan yang ketiga menutup aurat. Kemudian rukun sujud tilawah adalah yang pertama niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud satu kali dengan diawali bacaan takbir, lalu duduk setelah sujud dengan tumaninah tanpa membaca tasyahud dan diakhiri dengan salam. Nah, anak-anakku, sekarang mari kita lanjutkan pada bagian yang kelima yaitu tata cara sujud tilawah. Dalam pelaksanaan tata cara sujud tilawah ini ada dua macam. Yang pertama yaitu sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Adapun cara melakukan sujud tilawah di luar sholat yaitu satu, pertama kita berdiri menghadap kiblat, kemudian berniat melakukan sujud tilawah, kemudian takbiratul ihram, sujud satu kali.
Kemudian pada saat sujud membaca doa sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kemudian duduk sejenak dan diakhiri dengan salam. Sujud tilawah yang kedua yaitu bisa dilakukan di dalam sholat. Adapun cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat pada saat kita sedang berdiri di dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Dalam melaksanakan sujud tilawah saat sholat berjamaah, makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Sujud tilawah di dalam sholat dilaksanakan segera setelah membaca ayat sajadah. Selanjutnya, musholli kembali ke posisi semula untuk melanjutkan sholat. Jika imam sholat berjamaah membaca ayat sajadah, kemudian melaksanakan sujud tilawah, makmum mengikuti imam. Sebaliknya, jika imam sholat berjamaah membaca ayat sajadah dan tidak melaksanakan sujud tilawah, makmum hendaknya mengikuti imam. Dan apabila imam tidak melaksanakan sujud tilawah sementara makmum melaksanakan sujud tilawah, sholat makmum dianggap batal karena sujud tilawah hukumnya sunnah, sedangkan mengikuti imam dalam sholat hukumnya wajib. Berikutnya yang keenam yaitu hikmah sujud tilawah. Yang pertama, melaksanakan syariat Islam dengan tertib. Sujud tilawah harus dilaksanakan dengan tertib sesuai tata cara yang telah ditentukan. Ketentuan sujud tilawah di dalam sholat dan di luar sholat mengajarkan umat Islam untuk senantiasa berperilaku tertib dalam melaksanakan syariat Islam. Yang kedua yaitu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Bersujud merupakan salah satu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang bersujud ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dapat mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu berperilaku santun dengan mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup selalu mengajarkan umat manusia untuk berperilaku santun. Ada banyak contoh perilaku santun yang dijelaskan dalam Al-Quran, diantaranya sabar, gemar membantu orang lain, dan menuntut ilmu. Yang keempat yaitu menjauhkan diri dari godaan setan. Iblis menolak perintah untuk bersujud. Pada hadis berikut ini dijelaskan bahwa ketika seorang muslim melakukan sujud tilawah, setan akan menangis karena telah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud. Anak-anakku, terakhir yang ingin Ibu sampaikan yaitu tentang makna sujud sebagai refleksi dalam pembelajaran kali ini. Sujud merupakan bentuk penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat melaksanakan sujud, wajah manusia lebih rendah dari anggota badan lainnya. Ini menandakan kedudukan manusia di hadapan Allah sangat rendah. Dengan bersujud, manusia akan teringat akan kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki kekurangan dan tidak pantas menyombongkan diri. Dengan memperbanyak sujud, kamu akan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan tersebut akan memotivasi kamu berperilaku tertib dan taat menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, demikianlah untuk pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.